Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan masuk ke materi tentang graf ya. Jadi, gambar ini merupakan sejarah tentang graf. Nah, teori graf itu pertama kali dikenalkan oleh Leonhard Euler. Eh, Beliau berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg pada tahun 1736. Jadi permasalahannya adalah sebagai berikut. Di kota Königsberg itu terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Knepov, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Kemudian ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Jadi kalau digambarkan, gambarnya seperti ini gitu ya, yang warna biru ini adalah sungai, sedangkan yang hijaunya ini adalah jembatan. Kemudian muncul nih pertanyaan, jika seseorang berada di suatu pulau, dapatkah orang tersebut bepergian dengan melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Kemudian Leonhard Euler menginterpretasikan permasalahan ini ke dalam suatu graf ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 4 pulau yaitu A, B, C, D. Masing-masing pulau itu ada jembatan yang menghubungkan antar pulau ya. Contohnya dari pulau A ke pulau B ini ada 2 jembatan, dari A ke C ada 2 jembatan, kemudian dari A ke D ada 1, dari D ke B ada 1 gitu ya kalau yang langsung ke sini. Kemudian dari C ke D ada 1. Nah, dari sini Leonhard Euler mulai menggambarkan kira-kira bisa nggak ya gitu ya. Nah, kemudian Euler menginterpretasikan ke dalam suatu graf di mana pulau-pulau yang tadi itu dinyatakan sebagai titik, sedangkan jembatan yang menghubungi antar pulau itu dinyatakan sebagai sisi atau garis yang menghubungkan kedua pulau. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, bisakah menjawab pertanyaan ini? Dapatkah orang tersebut bepergian dengan melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Contohnya misalnya saya berawal dari titik C, berarti kita harus melewati semua garis 1 kali dan kembali lagi ke titik C. Kira-kira bisa atau tidak? Di sini kalau Anda coba-coba gitu ya, Anda mulai, nah kan harus semuanya dilewati ya. Saya balik lagi ke sini dan sampai sini kita nggak bisa. Kita harus melewati jembatan ini 2 kali ya. Nah, nggak bisa. Jadi akhirnya terjawab permasalahan tersebut gitu ya, bahwa kita tidak bisa melewati setiap jembatan 1 kali lalu kembali ke tempat semula. Kemudian bagaimana dengan graf berikut ini? Saya punya grafnya ini. Dapatkah kita melalui setiap titik tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Kira-kira bisa atau tidak? Ada yang mau mencoba? Kira-kira jalannya, langkahnya kemana? Ya, misalkan saya punya dari titik ini ya. Kita akan kembali lagi ke sini. Melewati setiap garisnya tepat 1 kali. Kira-kira bisa tidak? Silakan dia mau mencoba. Nah, di sini kalau kita misal saya ke sini gitu ya. Saya jalankan ke sini, terus saya ke atas, terus menceng Pak ya. Terus ke sini, saya balik ke sini. Nah, kalau Anda perhatikan, kita bisa ya kembali ke titik asal. Nah, graf yang seperti ini kita bisa melalui setiap titiknya
tepat satu, bukan titik ya. Kalau titik ini dilewatinya ada enggak ini ya, ada yang dilewati 2 kali ya. Kalau sisi, sorry, ini setiap sisi tepat 1 kali kembali ke titik semula, ini bisa ya. Kemudian kita masuk ke definisi graf. Nah, ini definisinya. Misalkan saya punya graf G, gitu. Nah, graf G itu adalah graf yang terdiri dari himpunan titik dan himpunan sisi. Nah, untuk graf itu himpunan titiknya tidak boleh kosong, tapi sedangkan himpunan sisinya adalah boleh kosong. Artinya kalau saya punya suatu graf gitu ya. Nah, misalnya saya punya satu titik ini. Ini kita sebut juga sebagai graf ya. Nah, graf tanpa sisi kan ya. Nah, kemudian ada contoh di sini saya punya contohnya seperti ini. Berarti di sini saya punya himpunan titiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan sisinya, nah untuk penulisan himpunan sisi ini banyak cara menuliskannya gitu ya. Ada yang menuliskan misalnya seperti ini. Artinya ini sisi yang menghubungkan titik 1 dengan titik 2 gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan seperti ini. Nah, atau ada juga yang menggunakan begini menulisnya. Nah, saya mungkin cenderung akan menulisnya seperti ini, yang ketiga. Kenapa? Kalau yang kedua ini nanti rancu dengan titik ya, titik pada koordinat. Jadi saya mungkin menuliskannya seperti ini aja, sisinya. Jadi untuk graf yang contoh ini, saya punya sisinya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4 ya. Jadi satu lagi 1, 3 atau 3, 1 ya. Jadi sisinya ada sebanyak 4. Nah, di sini untuk graf yang, karena ini grafnya tanpa arah gitu ya, nanti penulisan sisi 1, 2 itu akan sama dengan 2, 1 gitu ya. Nanti kalau pada graf berarah dia akan berbeda. Karena sesuai dengan arahnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke sisi ganda dan loop. Nah, di sini definisi dari sisi ganda adalah dua sisi atau lebih yang menghubungkan pasangan titik yang sama kita sebut sisi ganda. Jadi contohnya di sini pada graf ini saya punya sisi gandanya itu E3 dan E4 ya. Jadi sisi ganda yang menghubungkan titik 1 dan titik 3, yaitu ada E3 dan E4. Kemudian ada juga sisi gandanya di sini yang menghubungkan titik 3 dengan 4, yaitu E6 dan E7. Kemudian ada pengertian tentang loop atau gelang gitu ya, biasanya disebutnya. Nah, di sini definisinya adalah sebuah sisi yang menghubungkan sebuah titik ke dirinya sendiri. Nah, contohnya adalah yang ini. Ini kita sebut sebagai loop, karena menghubungkan titik 3 dengan 3 gitu ya, dengan dirinya sendiri. Kemudian ada pengertian tentang bertetangga dan bersisian. Di sini pengertiannya, dua buah titik pada graf G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Jadi contohnya titik 1 ini bertetangga dengan titik 2 dan titik 3. Kenapa? Karena ada sisi yang menghubungkan antara titik 1 dengan 2 maupun titik 1 dengan 3. Kemudian titik 1 dan 4 dia tidak bertetangga karena tidak terhubung langsung oleh sisi gitu ya. Maka kita katakan titik 1 dan 4 tidak bertetangga. Kemudian ada definisi tentang bersisian. Nah, di sini definisinya untuk sembarang sisi, misalnya sisi VJ-VK, sisi E dikatakan bersisian dengan titik VJ dan VK. Artinya, misalnya di sini E gitu ya. Nah, ini saya punya 1, 2. Nah, 1, 2 ini sisi E ini bersisian dengan titik 1 dan titik 2.
Kemudian kita masuk ke istilah derajat suatu titik. Jadi misal saya punya suatu graf G, kemudian saya ambil titik sembarang di graf G, misalnya saya punya V gitu ya. Maka derajat titik V adalah banyaknya sisi yang bersisian dengan titik V. Nah, di sini yang punya derajat itu adalah titik ya, bukan grafnya. Jadi contohnya di sini, nah ini notasinya adalah nih ya notasinya. Jadi pada graf ini derajat titik 1 gitu ya. Ini adalah 3. Kenapa 3? Karena sisi yang menghubungkannya itu adalah 1, 2, terus 2, 1 gitu ya. Kemudian 1, 3. Ada sebanyak 3. Kemudian derajat titik 2. Derajat titik 2 ini juga ada sebanyak 3. Ya, sisi 1, 2, 2, 1, dan 2, 3. Kemudian derajat titik 3. Nah, derajat titik 3 ini adalah derajatnya 4. Loh, kenapa 4? Karena untuk yang loop itu dihitung 2 kali ya. Jadi kalau misalnya ada gini, jalannya nih arahnya ke sini atau satu lagi yang kebalikannya gitu ya. Jadi dihitungnya untuk yang loop ini derajatnya 2 ya. Jadi untuk derajat 3 adalah 4. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis graf. Nah, di sini untuk jenis-jenis graf kita bisa bedakan yang pertama berdasarkan sisi ganda dan loop atau artinya ada tidaknya sisi ganda dan loop gitu ya. Yang pertama adalah graf sederhana. Jadi definisinya graf sederhana itu adalah graf yang tidak mengandung loop dan sisi ganda. Jadi contohnya ini ya, graf yang G di sini dia tidak memuat sisi ganda maupun loop. Maka kita katakan dia graf sederhana, begitupun yang graf H. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana. Nah, di sini adalah pengertiannya graf yang mengandung sisi ganda atau loop. Jadi contohnya untuk dua graf ini memuat semuanya gitu ya. Jadi ini yang atas juga memuat sisi ganda dan loop, yang bawah juga memuat sisi ganda dan loop. Atau misalnya kalau grafnya seperti ini, nah ini juga kita katakan tidak sederhana ya, karena memuat loop atau gelang. Kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, nanti kita bedakan graf itu ada graf tak berarah dan graf berarah. Untuk yang tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sedangkan kalau yang graf berarah, dia mempunyai orientasi arah. Nah, di sini untuk yang graf berarah, nanti sisinya itu berdasarkan panahnya ya. Jadi contohnya pada yang ini adalah sisinya sisi 31 gitu ya. Jadi titik awalnya di 3, di akhirnya adalah 1. Kemudian yang ini sisi 43. Kemudian ini ada 1, 2, ini 2, 1, dan seterusnya gitu ya. Ini penulisan untuk sisi pada graf berarah. Nah, kemudian pada graf berarah nanti kita untuk menghitung derajat titiknya, nanti ada derajat masuk maupun derajat keluar. Ya, artinya derajat masuk itu adalah jumlah sisi yang masuk ke titik tersebut. Sedangkan derajat keluar, jumlah sisi yang keluar dari titik tersebut. Nanti untuk menghitung derajat titiknya, kita tinggal menjumlahkan derajat titik yang masuk ditambah derajat yang keluar. Jadi contohnya kalau pada graf ini gitu ya, kita ingin menghitung derajat titik 1. Nah, di sini Anda harus menghitung derajat yang masuk ke titik 1. Yang masuk ke titik 1 ada berapa? Kalau kita perhatikan di sini ada 2 ya.
Nah, ini ada 2. Kemudian yang keluar dari titik 1 ada berapa? Kalau kita lihat di sini ada 1 ya, yaitu sisi 1, 2. Ada 1. Sehingga derajat titik 1-nya itu adalah derajat titik masuk ditambah derajat titik keluar. Jadi akan sama dengan 3. Kemudian saya masuk ke titik terpencil atau titik terisolasi dan titik pendan ya. Jadi titik terpencil itu ialah titik yang tidak mempunyai sisi atau titik yang tidak bersisian dengannya. Contohnya di sini adalah titik 5 ini sebagai titik terpencil ya. Karena dia tidak terhubung dengan yang lainnya. Kemudian ada titik pendan. Titik pendan itu adalah titik yang mempunyai derajat 1. Derajat titiknya sama dengan 1, sorry. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada graf ini, derajat titiknya yang berjumlah 1 itu adalah titik 4 ya. Jadi, 4 ini kita bisa sebut sebagai titik pendan. Kemudian kita masuk ke teorema jabat tangan. Nah, teorema jabat tangan ini merupakan yang sering digunakan gitu ya di dalam teori graf. Nah, bunyi teoremanya adalah jumlah derajat semua titik pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan dalam rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi jumlah derajat setiap titik pada graf itu akan sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, di sini saya punya contoh. Kalau kita hitung gitu ya, derajat titik 1, tadi ini ada 2. Kemudian derajat titik 2, ini adalah 2. Derajat titik 3, ada sebanyak 3. Derajat titik 4 itu sama dengan 1. Kemudian derajat titik 5 ini sama dengan 0. Sehingga kalau saya jumlahkan, sisinya dulu ya. Sisinya ini kan kalau kita lihat, kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, berdasarkan teorema jabat tangan, ini berarti kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 gitu ya. Ini kan sama dengan berapa nih? 8 ya. 8 sama dengan 2 kali banyaknya sisi ya, 4. Ya, jadi benar gitu ya teorema ini gitu. Nah, dari teorema ini maka kita bisa mengambil suatu akibat gitu ya di sini. Berdasarkan lemma jabat tangan tadi, kita dapatkan di sini banyaknya titik berderajat ganjil dalam suatu graf selalu genap. Nah, ini contohnya pada graf ini tadi yang ganjil itu adalah titik 3 dan titik 4 gitu ya. Jadi ada 2. Kemudian pada graf yang berikutnya, di sini yang derajatnya ganjil, titik 2, kemudian titik 3, titik 5, dan titik 4 ya. Jadi ada selalu genap jumlahnya. Nah, sekarang ada contoh. Berapa banyak sisi pada suatu graf apabila pada graf tersebut mempunyai 20 titik yang masing-masing berderajat 3. Jadi yang nomor 1 ini kita bisa gunakan tadi teorema jabat tangan ya. Jadi jumlah derajat titik ini akan sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, ditanyakan ini sisinya ada berapa gitu ya.
Nah, kalau Anda perhatikan yang nomor 1, titiknya ada 20, kemudian masing-masing berderajat 3. Jadi kalau saya tuliskan di sini 3 tambah 3 gitu ya. Tambah 3. Nah, ini ada sebanyak 20 ya. Nah, maka kita bisa tuliskan ini jadi 3 kali 20, 60 ya. 60 sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Dari sini maka kita bisa dapatkan banyaknya sisi ini akan sama dengan 30. Itu ya. Kemudian yang nomor 2. Diketahui bahwa sebuah graf memiliki 5 buah titik. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing titiknya adalah 3, 3, 3, 3, 2. Ya. Nah, untuk yang A di sini, ya misalnya berarti dia punya ada 5 titik ya. Misalnya 5 titik. Saya punya 5 titik. Yang titik pertama misalnya derajatnya 3. Ya, saya gambar saja misalnya ke sini. Kemudian titik kedua 3 juga. Titik ketiga 3 gitu ya. Ya, saya ke sini aja. Titik keempatnya 3. Kemudian titik ke ininya 2. Nah, bisa nggak seperti ini? Ternyata kalau saya gambarkan gini, nah ini nggak bisa ya, nggak jadi ya. Misalnya ke sini. Nah, ini nggak jadi. Ini adalah berapa nih? Ini 4. Yang ini juga 4. Berarti saya gambarnya salah ya. Tidak sesuai dengan ini. Biar bisa sesuai dengan yang kita inginkan, berarti gimana nih? Ini misalnya 3 ya. 3. Berarti saya ke sini. Ini sudah 3, 3. Nah, ini 2. Ini 3, satu lagi 3 ya. Nah, kira-kira gimana nih? Ini 3, 3, 3. Kita bisa menggunakan loop ya. Loop itu kan tadi derajatnya dihitung 2, gitu ya. Yang ini 2, ini 1. Jadi 3. Oke. Jadi kita bisa menggambarkan ya. Yang tadi ini nggak bisa, salah saya menggambarkannya. Yang ini bisa. 3, 3, 3, 2, 3. Ya, mungkin ada lagi yang lain gitu ya. Tidak seperti ini. Anda juga bisa menggambarkannya. Nah, ini sebenarnya kita bisa gambarkan. Kalau kita gunakan tadi teorema jabat tangan, tadi katanya jumlah derajat akan sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, di sini berarti kalau kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 adalah 14 gitu ya. 14. Ini kalau kita jumlahkan 14 itu tadi akan sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, jadi sisinya harus sebanyak 7. Ya. Nah, jadi Anda bisa gambarkan seperti itu. Kemudian untuk yang B di sini bisa tidak kita menggambarkan graf di mana diketahui bahwa derajatnya masing-masing itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau nanti Anda coba-coba untuk yang B ini gitu ya, ini tidak akan bisa Anda menggambarkan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan lemma jabat tangan tadi, teorema jabat tangan ya, kalau Anda jumlahkan nih hasilnya adalah 15. Nah, 15 itu tidak bisa dinyatakan sebagai 2 kali banyaknya sisi. Ya. Nah, sisi itu kan harus bilangan bulat ya. Jadi tidak bisa. Jadi Anda tidak bisa menggambarkan grafnya. Kemudian saya masuk ke pengertian tentang jalan, lintasan, dan sikel. Nah, di sini kalau saya punya suatu graf G, kemudian saya punya titik V0 dan titik Vn misalnya ya pada graf G.
Kemudian kita ingin menentukan jalan dari titik V0 ke titik Vn yang panjangnya K. Itu adalah rangkaian K buah sisi. Jadi V0, V1, V1, V2, sampai nanti Vn, Vn-1, Vn. Nanti ini ada sebanyak K gitu ya. Ada sebanyak K sisi. Kemudian jalan dikatakan tertutup jika titik awalnya sama dengan titik akhirnya. Kemudian kalau dikatakan terbuka, maka titik awalnya tidak sama dengan titik akhirnya. Kemudian ada pengertian tentang lintasan. Lintasan adalah jalan yang semua titiknya berbeda. Sedangkan sikel adalah lintasan yang tertutup. Mungkin lebih jelasnya saya berikan contoh. Saya punya grafnya seperti ini. Sekarang pengertian jalan. Jalan dari titik 1 ke titik 6 gitu ya. Yang sekarang saya punya jalannya adalah jadi 1, 2 gitu ya. Kemudian 2, 6. Nah, ini panjangnya 2, katanya ada 2 sisi yang kita lewati ya. Kemudian kita juga bisa 1, 4, 4, 5, 5, 6. Ya, berarti ini panjangnya 3. Kemudian kalau saya tuliskan gini, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Nah, ini juga merupakan jalan dari titik 1 ke titik 6 gitu ya. Yang panjangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya adalah 5. Kemudian ada nggak jalan dari titik 1 ke titik 6 yang panjangnya misalnya 10? Ya, mungkin saja ada gitu ya. Anda jalan dari 1, 2, terus 2, 3, 3, 4 gitu ya. 3. Terus kemudian 1 ke 4, 1 berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Terus Anda balik lagi gitu ya, jalan ke 1, 2 lagi, kemudian ke sini lagi, ke sini gitu ya. Sampai nanti panjangnya 10. Nah, itu jalan itu boleh diulang gitu atau dilewati lebih dari 1 kali kalau jalan. Nah, tadi ada pengertian tentang lintasan. Nah, kalau lintasan itu di sini dia harus berbeda ya, semua titiknya berbeda. Jadi dikatakan lintasan contohnya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 gitu ya. Nah, ini kita sebut lintasan. Kemudian tadi ada dikatakan lintasan tertutup. Oh, ini lintasan terbuka gitu ya. Kenapa? Karena ini tidak kembali ke titik asal. Kalau yang dikatakan sikel atau lintasan tertutup, ini contohnya misalnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 gitu ya. Lintasan tertutup. Balik lagi ke titik 1 dan sisinya dia berbeda gitu ya. Nah, ini sikel. Kemudian ada pengertian tentang graf terhubung dan graf tak terhubung. Nah, di sini dikatakan graf terhubung jika untuk setiap pasangan titik yang berbeda terdapat lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jika tidak, maka graf tersebut dikatakan graf tak terhubung. Nah, contohnya saya punya ini, saya sebut misalnya G1 gitu ya, ini G2. Nah, untuk yang G1 kita katakan dia graf terhubung. Kenapa? Karena kalau saya ambil titik 1 dan 3 gitu ya, dikatakan setiap pasangan titik yang berbeda terdapat lintasan. Jadi dari 1, 3 itu kita ada lintasan.
bisa 1, 5, 5, 3, atau 1, 2, 2, 3, atau bisa juga 1, 2, 2, 5, 5, 3 gitu ya. Pokoknya ada lintasannya. Nah, kemudian yang bawah, graf G2 ini, merupakan graf dengan 8 buah titik, kemudian sisinya ada sebanyak berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 sisi, ya. Ini kita katakan sebagai graf tak terhubung. Kenapa? Karena kalau saya ambil titik 4 dan 8, dia tidak ada lintasan yang menghubungkan antara titik 4 dengan 8 gitu ya, atau 4 dengan 6, 4 dengan 5. Itu tidak ada lintasan yang menghubungkan antara titik 4 dengan yang di sini gitu ya. Atau biasanya juga sering disebut graf yang G2 ini graf dengan 2 komponen gitu ya. Artinya ini kita sebut sebagai satu komponen, yang ini lagi, satunya lagi gitu ya. Jadi graf dengan 2 komponen. Kalau yang G1 ini graf dengan 1 komponen saja. Kemudian masuk ke jenis-jenis graf. Di sini saya ada graf lengkap, yang pertama ya, atau biasanya sering dikenal juga graf komplit, yaitu graf yang setiap titiknya mempunyai sisi ke semua titik lainnya. Di sini ada contoh, saya memberikan K1 sampai K6. Jadi K1 itu adalah titiknya hanya satu, ya. Nah, karena titiknya cuma satu, maka dia tidak ada sisi yang menghubungkan ke titik lainnya gitu ya. Kemudian K2 titiknya ada 2, kemudian saling terhubung. Nah, ini K3, K4, K5, dan K6. Nah, notasinya untuk graf komplit adalah Kn, di mana N-nya ini menyatakan banyaknya titik pada graf tersebut. Jadi kalau misalnya K7, berarti titiknya ada sebanyak 7 gitu ya. Kalau Anda perhatikan, masing-masing titiknya ini memiliki derajat yang sama. Contohnya K2, derajatnya adalah masing-masing titiknya berderajat 1. Sedangkan K3, masing-masing titiknya berderajat 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada graf sikel. Nah, graf sikel ini adalah graf yang terdiri dari sebuah sikel tunggal. Graf sikel dengan n buah titik, notasinya adalah Cn. Jadi ini adalah C3. Oh ya, untuk sikel ini dimulainya n besar sama dengan 3 ya. Karena kalau 2 dia tidak tertutup ya. Ini C4, C5, C6. Nah, untuk menggambarkan graf, artinya kita nggak saklek gitu ya, garisnya harus garis lurus. Jadi boleh saja saya menggambarkan misalnya C3-nya bentuknya gini, gitu ya. Garisnya misalnya melengkung, itu nggak lurus. C4 juga saya melengkung, ginilah. Nah, ini C4. Dan seterusnya. Kemudian ada graf wheel atau graf roda. Pengertiannya adalah graf yang diperoleh karena penambahan titik dari graf cycle ya. Dimulai untuk n-nya besar sama dengan 3. Nah, notasi untuk graf wheel adalah Wn. Nah, n-nya ini menyatakan nanti banyaknya, bukan banyak titik ya, tapi contohnya ini. Kalau kita ingin membentuk W3, nah ini W3 itu diperoleh dari C3, awalnya kita punya C3, ya, kemudian di tengah-tengah C3 ini saya tambahkan titik baru, kemudian titik baru ini kita hubungkan ke semua titik gitu ya, maka saya dapatkan graf W3-nya seperti ini. Nah, jadi kalau W3 nanti banyaknya titik ada sebanyak 4 ya. Jadi kalau Wn titiknya ada sebanyak n plus 1. Karena menambahkan satu buah titik di tengah. Kenapa dinamakan graf roda? Kalau Anda perhatikan, kalau saya punya W5 misalnya ya.
W5 itu berarti kita peroleh dari W4 ya. Awalnya gini, kemudian saya tambahkan satu titik di tengah, saya hubungkan. Nah, ini W4. Nanti W6, W7 akan banyak. Jadi kalau Anda perhatikan seperti kayak ruji pada roda ban gitu ya, maka dinamakan dia graf roda. Kemudian ada pengertian tentang graf teratur atau reguler. Nah, ini pengertiannya adalah graf yang setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Kita sebut graf teratur. Nah, ini contohnya pada graf yang pertama ini graf sikel ya, C3. Nah, C3 ini kita bisa sebut juga, ya ini C3 bisa juga atau K3 tadi ya, komplit 3 atau sikel 3. Ini kita sebut sebagai graf dua reguler gitu ya biasanya nulisnya. Jadi kenapa dua reguler? Karena masing-masing titiknya berderajat 2. Kemudian ini graf K4 gitu ya, isomorfik dengan K4. Nah, K4 ini kalau kita perhatikan dia adalah graf dengan 3 reguler gitu ya, karena masing-masingnya berderajat 3. Kemudian yang terakhir ini adalah graf K5, komplit 5 gitu ya. Dia kita sebut sebagai 4 reguler. Karena masing-masing titiknya berderajat 4. Kemudian ada graf 0 atau graf kosong. Nah, graf 0 ini adalah graf yang tidak memiliki sisi. Kemudian notasinya adalah NN gini ya. N ini menyatakan nanti banyaknya titik. Gitu, N1, N2, N3, dan seterusnya. Kemudian ada graf lintasan. Graf lintasan adalah graf yang terdiri dari lintasan tunggal. Di sini graf lintasan dengan N titik dinotasikan dengan PN. Atau biasanya dari PAT gitu ya. Graf PN ini kita bisa peroleh dari graf sikel CN dengan menghilangkan salah satu sisi sembarang. Nah, ini dimulai dari untuk N-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi untuk graf PN itu, ya ini contohnya, saya ingin membentuk P3 gitu ya. Nah, P3 ini kita bisa peroleh dari C3 dengan menghapuskan sembarang sisi, satu buah sisi. Ya, untuk graf lintasan itu dimulai dari 2, tapi kalau untuk membentuk dari graf sikel harus mulai dari N-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini merupakan graf lintasan P2 sampai P6. Nah, ini ada latihan. Anda disuruh menggunakan teorema jabat tangan untuk menentukan banyaknya sisi pada graf lengkap, graf sikel, graf roda, dan graf lintasan. Ya, Anda latihan, kemudian nanti Anda kirimkan di WA group ya. Untuk konferensinya saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.